Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maya Salsabila dari Akuntansi 20E. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 2 mata kuliah perilaku organisasi, yaitu keberagaman dalam organisasi. Sebelum kita masuk materi, kita harus tahu dulu apa itu keragaman. Keragaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang, entah bidang sosial budaya, ekonomi, ras, etnis, suku, bangsa, keyakinan atau kepercayaan, dan lain sebagainya. Yang kedua, kita masuk ke keragaman dalam organisasi, yaitu perbedaan individu seperti umur, jenis kelamin, ras, etnis, dan lain-lain yang berada dalam sebuah organisasi. Yang kedua, ada karakteristik demografis, yaitu ilmu pengetahuan sosial yang mengkaji tentang penduduk suatu wilayah, baik itu desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, maupun negara. Nah, karakteristik di sini tuh mempunyai ciri-ciri khusus, yaitu penduduk yang mampu membedakan dengan penduduk lain. Contohnya seperti suku Jawa, yaitu identik dengan logat bahasa daerahnya. Next, kita masuk ke tingkat keragaman. Di sini ada dua tingkat keragaman. Pertama ada tingkat keragaman level permukaan, dan yang kedua ada tingkat keragaman level dalam. Yang pertama, ada keragaman level permukaan. Bukan pemikiran atau perasaan, melainkan dapat mengarahkan stereotip dan asumsi pekerja dalam menilai orang lain. Di sini berarti perbedaan karakteristik itu yang mudah dinilai seperti ras, etnis, suku bangsa, umur, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada keragaman level dalam. Kurang peduli dengan perbedaan demografis dan menyadari bahwa karakteristiklah yang lebih penting. Di sini berarti perbedaan karakteristik itu dalam hal nilai-nilai, kepribadian itulah yang menjadi penting untuk menentukan kesamaan. Kita lanjut ke diskriminasi. Mendiskriminasi berarti melihat perbedaan antara satu hal dengan yang lainnya. Nah, diskriminasi di sini itu berarti mengacu terhadap ketidakadilan, di mana penilaian seseorang itu berdasarkan stereotip kelompok demografis mereka. Lanjut ke karakteristik biografis. Nah, di sini ada umur. Hubungan antara umur dan kinerja. Pekerja usia tua itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya antara lain ada pengalaman, penilaian, etika kerja yang baik, komitmen terhadap kualitas. Kekurangannya ada kurang fleksibel dan sulit menerima teknologi baru. Efek terhadap perputaran kerja, absensi produktivitas dan kepuasan, yaitu perputaran kerjanya semakin kecil. Masalah absensi, psikologis, dan kesehatan lebih baik. Produktivitasnya tidak ada kaitannya dan kepuasan lebih cepat puas. Yang kedua, ada jenis kelamin. Apakah wanita mempunyai kinerja sebaik pria? Di sini jawabannya tidak ada perbedaan antara wanita dengan pria yang konsisten dalam kemampuan memecahkan masalah, keahlian analitis, dorongan kompetitif, motivasi, kemampuan bersosialisasi, atau kemampuan belajar. Efek diskriminasi dalam jenis kelamin ini yaitu ada proporsi jumlah pegawai pria lebih besar dari wanita, pelecehan seksual, stres fisiologi yang lebih tinggi, kepuasan kerja yang rendah. Yang ketiga ada ras dan etnis. Ras adalah pengelompokan berdasarkan ciri biologis berupa fisik, perilaku, dan kultural. Contohnya, membedakan ras antara golongan kulit putih dan golongan kulit hitam. Yang kedua ada etnis, yaitu pengelompokan berdasarkan kelompok sosial, budaya, adat, agama, bahasa, dan lain sebagainya. Contohnya pertentangan agama mayoritas dan minoritas. Selanjutnya, disabilitas, yaitu gangguan keterbatasan aktivitas dan pembatasan partisipasi. Contohnya, kehilangan anggota tubuh, gangguan kejang, ketulian, diabetes, dan lain sebagainya. Kelebihan disabilitas, evaluasi kerja lebih tinggi, dan kekurangannya, ekspektasi lebih rendah dipekerjakan. Dan apa sih efek diskriminasi? Yaitu menjelekkan kinerja disabilitas hingga menurunkan potensi. Tetapi di sini individu penyandang cacat dinilai memiliki kualitas kepribadian yang superior seperti dependabilitas dan potensi. Selanjutnya, karakteristik biografis lainnya. Pertama ada masa kerja. Semakin lama seseorang bekerja dalam suatu pekerjaan, maka semakin kecil kemungkinan untuk keluar. Yang kedua ada agama. Kepercayaan seseorang beragam, contoh seperti agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Protestan, dan Katolik. Yang ketiga ada orientasi seksual dan identitas gender. Orientasi seksual adalah ketertarikan seksual, romantis atau emosional kepada lawan jenis dan sesama jenis. Dan identitas gender adalah salah satu ruang lingkup seksualitas di mana seseorang merasa dirinya laki-laki, perempuan, atau transgender. Selanjutnya ada identitas budaya, merupakan suatu karakter khusus yang melekat dalam suatu kebudayaan yang berbeda antara budaya satu dengan budaya yang lainnya.
Selanjutnya, kita masuk ke kemampuan. Apa itu kemampuan? Yaitu kapasitas seseorang individu untuk melakukan berbagai macam tugas dalam sebuah pekerjaan. Kemampuan dibagi menjadi dua. Pertama, ada kemampuan intelektual atau IQ. Kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas mental berpikir, penalaran, dan memecahkan masalah. Dalam kemampuan intelektual, terdapat faktor umum, yaitu faktor kemampuan mental general. Apa itu faktor kemampuan mental general? Yaitu adalah faktor kecerdasan secara keseluruhan yang dihasilkan korelasi positif antara dimensi kemampuan intelektual spesifik. Yang kedua ada kemampuan fisik, yaitu kapasitas untuk melakukan tugas yang menuntut stamina, ketangkasan, kekuatan, dan karakteristik-karakteristik yang sama. Kita lanjut ke dimensi kemampuan intelektual. Yang pertama ada kecerdasan angka, yaitu kemampuan untuk menentukan aritmatika secara cepat dan tepat. Yang kedua ada komprehensi verbal, yaitu kemampuan untuk memahami apa yang dibaca dan apa yang didengar. Yang ketiga ada kecepatan perseptual, yaitu kemampuan untuk mengidentifikasi perbedaan dan persamaan. Yang keempat ada penalaran induktif, yaitu kemampuan untuk mengidentifikasi urutan logis dalam sebuah masalah. Yang kelima ada penalaran deduktif, yaitu kemampuan untuk berlogika. Yang keenam ada visualisasi spasial, yaitu kemampuan untuk berimajinasi objek apa yang terlihat. Dan yang terakhir ada ingatan, yaitu kemampuan untuk mempertahankan pengalaman di masa lalu. Lanjut ke kemampuan fisik dasar. Pertama ada faktor kekuatan, yaitu kekuatan dinamis, yaitu kemampuan untuk menggunakan dorongan otot. Yang kedua ada kekuatan otot. Yang ketiga ada kekuatan statis, yaitu kemampuan untuk menggunakan kekuatan atas objek eksternal. Yang keempat ada kekuatan eksplosif, yaitu kemampuan menggunakan otot secara maksimal. Dan faktor fleksibilitas, yaitu ada fleksibilitas memanjang dan dinamis, dan faktor lainnya seperti koordinasi tubuh, keseimbangan, dan stamina. Mengimplementasikan strategi manajemen keragaman. Manajemen keragaman adalah proses dan program di mana manajer membuat setiap orang sadar dan sensitif pada kebutuhan dan perbedaan yang lain. Yang kedua ada menarik, memilih, mengembangkan, dan mempertahankan pekerja yang beragam, yaitu kemampuan seorang manajer untuk mengelola sumber daya manusia dengan memilih, mengembangkan, dan mempertahankan anggotanya. Yang ketiga ada keragaman dalam kelompok, yaitu kemampuan seorang manajer untuk mencapai visi dan misi dengan mengelola keragaman karakteristik dalam kelompok. Next, ada program keragaman efektif, merupakan organisasi yang memanfaatkan keragaman untuk mencapai kinerja yang produktif sehingga mencapai target ataupun melebihi target yang diinginkan. Nah, di sini ada 3 komponen nyata untuk mendorong program tenaga kerja yang efektif, yaitu pertama ada perlakuan adil tanpa memandang karakteristik demografisnya. Yang kedua ada tenaga kerja yang beragam akan lebih baik untuk melayani pasar yang beragam. Yang ketiga adalah mengakui bahwa keragaman menjadi motivasi untuk meningkatkan kinerja setiap pekerja. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan penggunaan kata atau penyampaian materi yang kurang maksimal. Mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.